Dikisahkan seorang detektif kelas 1 bernama Sal Freeland yang bertugas di kantor kepolisian di sebuah kota di Amerika. Tak disebutkan tahun kapan. Namun yang pasti, film ini digambarkan berada di masa depan ketika teknologi sudah semakin maju, terutama pada teknologi komunikasi. Setiap hari, Sal disibukkan dengan aktivitasnya sebagai seorang detektif yang selalu mencoba memecahkan setiap kasus yang datang padanya. Uniknya, orang-orang di tahun tersebut telah memiliki sebuah sistem yang terintegrasi dengan alat penyimpanan yang bisa saling terhubung antar satu orang dan lainnya. Dan sebagai seorang detektif, maka sudah pasti Sal bisa dengan mudah mengakses setiap rekaman apapun yang pernah dilihat oleh setiap kliennya. Jadi seperti CCTV, setiap apa yang dilihat oleh mata, rekamannya bisa diakses oleh pihak yang berwenang, contohnya polisi. Kemudian diperlihatkan Sal yang tengah keluar dari stasiun kereta bawah tanah untuk menuju ke kantornya. Dan di sepanjang perjalanan, dia bisa melihat profil dari semua orang yang ada di hadapannya, termasuk binatang yang ada di sana. Profil atau metadata tersebut dengan jelas menunjukkan nama, usia, serta profesi dari tiap wajah yang terdeteksi oleh pandangannya. Bahkan percakapan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya bisa dibaca melalui tampilan yang muncul di matanya. Tak hanya profil makhluk hidup saja, bahkan banyak benda mati pun bisa diidentifikasi oleh teknologi yang bernama ITER tersebut. Mulai dari gedung perkantoran, peralatan rumah tangga, hingga benda mati lainnya yang akan terlihat lebih detail yang ditampilkan melalui retina mata. Teknologi bernama ITER yang telah tertanam di DNA manusia juga memungkinkan setiap orang untuk saling terhubung dan berkirim pesan hingga melakukan panggilan video seperti smartphone yang biasa kita gunakan di masa sekarang ini. Namun bedanya, di masa ini mereka hanya mengaksesnya melalui pikiran saja. Jadi bisa dibilang tidak ada lagi privasi di zaman ini. Mata yang digunakan secara otomatis menyimpan rekaman setiap apa yang kamu lihat. Bisa dibayangkan, kamu yang lagi mantap-mantap dengan 5 jari, aktivitas itu bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian di sebuah tempat kejanggalan mulai dirasakannya ketika Sal melihat seorang wanita yang tak memunculkan profilnya. Di sana hanya terlihat keterangan, tidak dikenal atau error. Meski sempat mengalihkan perhatiannya, tapi Sal tetap melanjutkan perjalanan ke kantornya itu. Jadi jika ada manusia yang profilnya tidak diketahui, bisa jadi orang tersebut telah meretas teknologi ITER. Dan dia tidak ingin aktivitasnya diketahui oleh orang lain. Sesampainya di kantor, seperti biasa, Sal langsung dihadapkan dengan satu persatu dari klien yang datang. Hingga pada akhirnya, Sal harus meninggalkan kliennya karena ada pemberitahuan tentang kasus pembunuhan yang baru saja terjadi dan mengharuskannya untuk segera datang ke lokasi tersebut. Sesampainya di TKP, terlihat sesosok mayat yang diketahui bernama James, seorang analisis saham berusia 36 tahun yang merenggang nyawa karena ditembak tepat di kepalanya. Bersama seorang teman polisi yang bernama Charlie, Sal mulai melihat rekaman yang terjadi sesaat sebelum terjadinya penembakan tersebut. Dan dari sinilah kasus besar baru saja dimulai. Secara mengejutkan, rekaman dari mayat tersebut memunculkan adanya glitch yang kemudian memindahkan sudut pandangnya sebagai seseorang yang tengah menodongkan pistol ke arah dirinya sendiri. Dan tak lama kemudian, peluru pun melesat menembus kepala James. Inilah yang menjadi alasan mengapa detektif kelas 1 pun kesulitan untuk bisa melihat wajah dari pembunuh tersebut. Si pembunuh diduga telah meretas penglihatan korbannya yang membuatnya tak bisa menampilkan sosok pembunuh itu dalam rekaman penglihatannya. Repotnya lagi, si pembunuh juga ternyata telah meretas sistem metadata yang ada, sehingga sosoknya benar-benar tak terlacak. Jadi bisa dibilang, pembunuhan tersebut dilakukan oleh hacker jahat yang telah meretas pikiran dan penglihatan korbannya. Charlie juga mengatakan bahwa kasus yang terjadi saat ini sama seperti yang sempat terjadi sebelumnya. Korban yang ditembak juga memperlihatkan rekaman di ITER, hanya memunculkan tampilan dari sudut pandang pembunuh tersebut. Dan diketahui juga bahwa sosok yang terakhir bertemu dengan sang korban merupakan wanita yang bahkan identitasnya ternyata telah dihapus. Karena hal inilah, Sal kembali teringat dengan sosok wanita tanpa identitas yang sempat ditemuinya di jalanan tadi pagi. Ia pun mengirimkan rekaman tersebut kepada Charlie. Pertemuannya dengan sosok wanita tanpa identitas itu nampaknya telah sangat mengganggu pikiran Sal. Hingga aktivitas bercocok tanam yang dilakukannya dengan teman wanitanya pun harus terhenti. Hanya karena Sal mengetahui bahwa rekaman tadi pagi telah terhapus dalam memorinya. Hal yang sama juga terjadi pada Charlie yang sebelumnya telah dikirimkan hasil rekaman tersebut. Bahkan diketahui juga bahwa sejumlah orang yang sempat melintas di pusat kota
yang secara kebetulan berada di sekitar sosok wanita misterius itu pun rekamannya turut dihapus. Si wanita misterius itu sepertinya benar-benar tidak ingin terlacak. Apakah dia dalang dari kasus pembunuhan tersebut? Mari kita cari tahu. Di dalam mobilnya, Sal yang teringat dengan anaknya pun mencoba melihat kembali rekaman yang ada dalam Ether. Anaknya Sal ini telah lama tiada cuy. Jadi untuk melepas rindu, dia pun melihat rekaman dari anaknya itu melalui data rekaman yang telah lama dia simpan. Kemudian sampailah dia di apartemen. Sal menghubungi Kristen yang merupakan mantan istrinya, hanya untuk memberitahu bahwa anak laki-laki mereka yang bernama Salvador besok akan berulang tahun yang ke-10. Tak berlangsung lama, muncul pemberitahuan yang menunjukkan telah ada pembunuhan yang terjadi, dan Sal bergegas menuju ke TKP. Kali ini korbannya adalah dua wanita yang lagi-lagi mendapatkan tembakan di kepalanya, yang diduga dilakukan oleh pembunuh yang sama seperti beberapa kasus sebelumnya. Di sana juga ada detektif bernama Gaspar yang telah datang lebih dulu di lokasi tersebut. Nah, pembantu di rumah itu pun mengungkapkan ciri-ciri dari sosok yang diyakini sebagai pembunuh majikannya. Dan saat itu juga Sal menyadari di sana masih ada pembunuh tersebut yang tengah bersembunyi. Dengan segera Sal dan Gaspar mencoba mencarinya. Namun naas, petugas polisi muda itu justru harus tertembak dan meninggal di tempat. Pengejaran pun dimulai hingga ke stasiun bawah tanah. Namun kali ini, sosok yang dikejar Sal nampaknya telah meretas penglihatannya, hingga ia terjatuh saat menuruni tangga, dan sempat tersenggol kereta yang sedang melaju kencang. Udah kayak ilusinya Itachi aja cuy. Pertemuan di kantor kepolisian pun dilakukan. Dari sini sedikit terungkap bahwa semua korban penembakan itu secara kebetulan sempat menyewa jasa hacker untuk meretas dan mengedit rekaman kelakuan buruk mereka, mulai dari kasus suap, perselingkuhan, narkoboy, serta beberapa kasus busuk lainnya, yang pada akhirnya mereka harus merenggang nyawa yang diyakini dibunuh oleh si hacker itu sendiri. Dari sini juga Sal berinisiatif untuk menjebak hacker pembunuh itu dengan memasukkan identitasnya menjadi Saul Grayson yang seolah-olah tengah terjerat masalah perselingkuhan dan membutuhkan jasa si hacker. Idenya disetujui dan persiapan pun dilakukan dengan sangat matang. Kemudian tibalah saat di mana Sal mencari jasa hacker di sebuah forum di Ether yang sebelumnya juga sempat digunakan oleh beberapa korban penembakan lainnya. Sal sempat bertemu dengan beberapa hacker, namun mengabaikan semuanya karena ia hanya akan menggunakan jasa hacker yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan sosok yang dicarinya selama ini. Hingga akhirnya Sal dihubungi oleh sosok yang menamai dirinya dengan sebutan Anon. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah taman di tepian sungai. Lalu lanjut ke apartemen baru Sal untuk memulai penghapusan rekaman perselingkuhannya itu. Sementara itu di sisi lain, ada seorang agen bernama Lester yang tengah mengintai di ruangan lain untuk mendapatkan proksi dari Anon yang nantinya akan digunakan untuk melacak rekaman pembunuhan dan menyelidiki sosok misterius itu. Proses penghapusan dengan cepat dilakukan. Anon memanfaatkan potongan rekaman Sal di hari sebelumnya dan membuat rekaman perselingkuhan itu nampak hilang dengan sangat natural, termasuk juga menghilangkan rekaman diri Anon sendiri yang terekam oleh Sal selama pertemuan tersebut. Pembayaran jasa itu dilakukan menggunakan uang tunai seperti yang diminta oleh Anon. Namun kejanggalan terjadi ketika Sal menanyakan soal kemungkinan ia tetap bisa mengingat sosok Anon. Wanita misterius itu menodongkan pistol ke arah Sal dan seketika dia pun menghilang dari sana. Atas proksi yang didapat Lester, kepolisian mendatangkan spesialis cyber yang diyakini bisa membantu dalam pelacakan sekaligus pengungkapan sosok pembunuh yang sedang dicari. Spesialis yang datang atas rekomendasi dari pihak komisaris, salah satunya bernama Agen Cyrus. Dengan cekatan, pria 29 tahun itu memulai kerjanya dengan melihat apa saja yang dilakukan oleh sosok Anon selama ini. Dalam tampilan tersebut, terlihat bagaimana rekaman dari sudut pandang Anon, termasuk saat dia beraksi meretas penjualan lukisan palsu yang telah dilakukan oleh salah satu kliennya. Tim kepolisian terus mengamati apa saja yang dilihat oleh Anon di dalam tempat tinggalnya. Hingga pada akhirnya, Anon mendekat ke sebuah jendela yang mulai menampakkan pemandangan di sekeliling tempat tinggalnya itu. Ketika akan melihat lebih detail, tiba-tiba sambungan terputus. Yang menurut Cyrus, hal itu dikarenakan Anon memutus sambungan mereka dan menggunakan proksi baru yang tak diketahui. Di hari yang berbeda, Sal kembali menggunakan identitas palsunya sebagai pialang saham dan menghubungi Anon untuk mengajaknya bertemu di apartemennya.
Ia berdalih ingin menghapus rekaman saat membeli barang haram dari salah satu bandar. Peretasan pun dilakukan sambil keduanya menikmati barang haram yang disajikan Sal di atas meja. Dari sini terungkap fakta bahwa Enon memang tidak ingin identitasnya terungkap karena suatu alasan di masa lalunya, hingga membuatnya memiliki keahlian dalam meretas dan memulai profesinya itu. Pembicaraan keduanya pun berakhir di ranjang. Mereka pun menikmati momen itu dengan begitu agresif. Setelah selesai dengan aktivitas yang enak itu, Enon yang sedang merapikan dirinya di kamar mandi mendapati rekaman yang memperlihatkan aktivitas Sal selama beberapa hari ke belakang yang menunjukkan identitas aslinya. Enon yang menyadari dirinya tengah dijebak, dia pun kabur dari sana bersamaan dengan bunyi letusan peluru yang diketahui itu merupakan aksi pembunuhan yang menewaskan agen Lester yang sebelumnya tengah mengintai dari ruang berbeda di gedung tersebut. Atas insiden inilah, Sal diperintahkan untuk mengambil cuti karena dianggap lalai dalam penyidikannya. Sal yang tiba di apartemen aslinya pun mulai diganggu oleh Enon dengan munculnya ilusi-ilusi aneh hingga membuatnya tak bisa beristirahat, meski hanya memejamkan mata sebentar saja. Dari sini juga terungkap bahwa anaknya telah tewas karena tertabrak mobil ketika luput dari pengawasannya. Sementara Enon yang kesal karena perbuatan Sal, dia pun menghapus paksa semua rekaman tentang Salvador dari penglihatannya. Hal yang sama juga terjadi pada mantan istrinya. Sal yang kesal dengan semua yang terjadi padanya memutuskan untuk keluar dari apartemennya. Namun naasnya penglihatannya kembali diretas. Dia kembali mendapat ilusi yang membuatnya sempat akan menembak Thomas, yang diketahui merupakan tetangga apartemennya. Bahkan ia juga sempat mengalami kecelakaan karena ilusi yang dimunculkan oleh si hacker tersebut. Namun anehnya, Sal justru ditangkap karena dituduh membunuh Thomas. Meski sempat mengaku tidak pernah melakukannya, namun entah hasil retasan atau memang asli rekaman menunjukkan bagaimana penembakan dilakukan oleh Sal sendiri. Alhasil, ia diskors dan menjadi tahanan rumah dengan pengawasan penuh atas usulan Charlie. Seolah tak ingin diperdaya oleh si hacker dan tak mau menyerah dengan keadaan, Sal pun kabur dari apartemennya dengan cara menutup mata, mengendap keluar melalui pintu lain dari gedung tersebut dan memukul polisi yang bertugas mengawasinya hingga pingsan. Sal mencoba mencari keberadaan Enon yang secara kebetulan sempat terlihat dari rekaman mata Enon beberapa waktu sebelumnya, dan Sal berhasil menemukan kamar Enon. Dari sini diketahui bahwa selama ini yang membunuh beberapa klien Enon bukanlah dirinya sendiri, melainkan ada pihak lain yang ingin membuat seolah Enon adalah pembunuh semua kliennya, termasuk ketika Sal meminta rekaman saat kejadian Lester terbunuh. Dan ternyata yang membunuh bukanlah Enon, entah siapa yang telah melakukannya. Charlie dan kawanan polisi datang ke tempat tersebut. Sal sempat mencoba menjelaskan adanya kemungkinan bahwa sejumlah DNA mungkin tidak sempat terdaftar sebelumnya. Sal juga mengungkap bahwa ia sempat melihat rekaman saat Lester ditemukan Enon yang sudah lebih dulu tertembak tanpa diketahui siapa pelakunya. Dari sini Sal mulai simpati pada Enon dan berpihak pada hacker cantik itu. Namun tak ingin percaya begitu saja, Charlie pun menyangkal dan merasa ada yang aneh dari Sal. Atau justru teman polisinya itu memang sedang dipermainkan oleh sosok Enon. Alhasil jabatan Sal pun dicabut beserta semua akses yang dimilikinya, dan menunggu hingga departemen kepolisian memperbolehkan ia untuk kembali bekerja. Kini Sal harus diawasi lebih ketat dan terlihat adanya 2 mobil polisi di luar apartemennya. Saat itu juga ternyata Enon juga tengah berada di sekitar lokasi tersebut. Ternyata dia telah meretas tampilan mata dari Sal yang tengah diawasi oleh pihak kepolisian. Yang dilihat polisi seolah Sal hanya sedang duduk terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Enon mengirimkan pesan kepada Sal agar keduanya bisa bertemu di malam itu. Namun Sal yang khawatir karena adanya penjagaan justru ditolong oleh Enon yang meretas penglihatan dari polisi penjaga di sana dengan memunculkan notifikasi seolah ada kejahatan yang tengah terjadi dan membutuhkan respon cepat dari semua unit di lokasi tersebut. Semua penjaga pun pergi untuk menuju ke lokasi yang diperintahkan. Enon pun masuk ke gedung apartemen itu. Namun tepat sebelum dirinya sampai, seketika pandangan Sal diretas dengan tampilan yang mirip seperti beberapa korban penembakan sebelumnya, yang menunjukkan sebuah tangan yang tengah menodongkan pistol. Tanpa basa-basi, tembakan itu pun mengenai tubuh Sal. Detektif kelas 1 itu tergeletak tak berdaya. Dan secara mengejutkan, ternyata si penembak bukanlah Enon, melainkan seorang pria bernama Cyrus. Ternyata Cyruslah dalang dari semua kejadian di film ini.
Ternyata diam-diam Cyrus lah yang melakukan semua pembunuhan itu. Namun di sini Enon yang harus disalahkan. Enon dan Cyrus pun berseteru di apartemen ini. Cyrus punya obsesi untuk mendekati Enon dan membuat sebuah pembunuhan untuk menarik perhatiannya. Hingga akhirnya Sal dapat meraih pistol dan menembakkannya tepat ke perut Cyrus. Sambil menahan sakit, Cyrus menarik Enon untuk keluar dari ruangan itu. Namun kali ini Sal dengan berani keluar dari sana dengan mata tertutup. Dan ia kembali berhasil menembakkan pistolnya tepat ke arah Cyrus. Beberapa kali tembakan ia lesatkan untuk memastikan sosok misterius yang selama ini ia cari telah benar-benar mati. Setelah hacker misterius yang selama ini mereka cari berhasil dilumpuhkan, dan ternyata adalah salah satu dari agen mereka sendiri. Charlie pun kini tengah ditanyai tentang rekaman kejadian yang ternyata sudah terhapus. Dan sang atasan kembali menanyakan kemana sosok perempuan peretas itu pergi. Tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun, Sal meninggalkan tempat tersebut. Di sebuah taman tepi sungai di kota tersebut, Sal tengah berbincang dengan Enon, yang kemudian menjelaskan bahwa ia telah menyerahkan semua rekaman miliknya pada siapapun untuk bisa diakses. Enon juga menjelaskan bahwa selama ini ia hanya menyelipkan beberapa potongan rekaman dalam hidupnya pada semua rekaman kliennya. Sehingga tak mengherankan jika seolah-olah dirinya bisa membuat tampilan rekaman semua orang yang diinginkannya berubah. Hal ini juga yang membuat Sal harus mengumpulkan banyak sekali potongan rekaman dari kehidupan Enon jika ia ingin mengetahui secara pasti tiap detik dari rekaman kehidupan wanita itu. Sal kembali menanyakan mengapa Enon sangat ingin merahasiakan hidupnya. Padahal sudah seharusnya setiap orang memiliki rahasia yang harus disembunyikan. Wanita itu menjawab bahwa ia bukannya tidak ingin memperlihatkannya kepada Sal. Hanya saja dia memang tak memiliki apapun yang perlu diperlihatkan. Setelah itu Enon pun pergi dari sana. Dan saat ia mulai menjauh, terlihat pandangan glitch yang muncul di rekaman Sal, yang menandakan bahwa wanita itu telah menghilang atau menghapus wujudnya di dalam rekaman Sal. Dan film pun berakhir dengan begitu tidak santuy. Nah, itulah alur cerita dari film Enon yang rilis tahun 2018. Kasus pembunuhan di film ini jelas dilakukan oleh Cyrus yang menyamar sebagai agen cyber di kepolisian. Sebenarnya dia hanya ingin dekat dengan hacker wanita ini saja. Namun untuk menarik perhatian, dia pun melakukan aksi pembunuhan yang seolah-olah Enon lah yang melakukan tindakan itu. Meretas penglihatan orang lain adalah plot utama dari film ini. Bisa dibayangin tuh, gimana tidak santuynya jika apa yang kita lihat semua terekam di sebuah server dan bisa diakses oleh orang lain.